Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sifat koligatif yang ketiga, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, ini secara istilah menguap itu adalah gejala yang terjadi pada molekul-molekul zat cair meninggalkan permukaan cairan membentuk fase gas. Nah, ini misalnya ya, ini ada gambar, misalnya ini adalah molekul air. Jadi ketika molekul zat cair ini menguap, dalam hal ini air, membentuk fase gasnya, nah itu adalah definisi untuk istilah menguap. Nah, kemudahan suatu zat menguap ditentukan oleh kekuatan gaya antar molekulnya atau tegangan permukaannya. Ini sudah pernah dibahas mungkin di kelas 11 ya, di kelas 11 atau di kelas 10 tentang gaya antar molekul. Jadi ketika di situ ada ikatan hidrogen, dipol-dipol, terus gaya dispersi dan seterusnya. Nah, semakin lemah gaya antar molekul, semakin mudah senyawa itu menguap. Jadi kalau misalnya ada alkohol dan ada air. Nah, karena gaya di air itu ada gaya, misalnya ya ini air dan alkohol. Di sini air itu ikatannya HOH. Nah, ini yang disebut menguap itu adalah memutusnya ikatan gaya antar molekulnya ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini ketika dia menguap, maka molekul satu dengan molekul yang lainnya itu akan terlepas. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan air dengan alkohol, misalnya alkohol ya C2H5OH. Nah, walaupun keduanya memiliki gaya antar molekul yang sama, diantaranya adalah ikatan hidrogen, misalnya di sini ada ikatan hidrogennya, CH3, CH2, di sini ada OH juga. Tapi di sini juga ada gaya dispersi sehingga yang lebih kuat adalah pada air, gaya termolekulnya. Jadi kemampuan menguapnya lebih besar alkohol. Jadi semakin banyak fase uap yang dihasilkan pada alkohol dibandingkan pada air. Jadi alkohol itu atau C2H5OH uapnya akan lebih banyak terbentuk dibandingkan air. Kenapa? Karena gaya pada air itu lebih besar dibandingkan pada alkohol. Jadi intinya semakin lemah gaya antar molekulnya, semakin mudah senyawa itu menguap. Bagaimana, Devina Bilkis? Bisa dipahami? Insya Allah, Tad. Oke. Kamilia Riham? Ya, Tad. Bisa dipahami? Insya Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pada suhu rendah, molekul-molekul zat dapat meninggalkan permukaan cairan membentuk kesetimbangan dengan cairan yang berada di permukaannya. Nih, misalnya ini adalah air pada wadah tertutup ya. Misalnya dimasukin ke botol lah. Nah, ini dimasukin ke botol. Nah, ini dia kan akan lepas ya, akan terbentuk uapnya. Nah, uapnya ini akan kembali mengembun kalau wadahnya tertutup. Lama-lama akan terjadi mengembun. Jadi nggak bakalan bisa habis zatnya karena wadahnya tertutup. Sama seperti kita belajar waktu termokimia di kelas 11, di situ ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem tersekat. Jadi kalau ada sistem yang tertutup, maka tidak akan terjadi perpindahan partikel, baik dari dalam wadah botol ataupun dari luar botolnya, karena wadahnya tertutup. Seperti itu. Nah, apakah menguap itu harus pada titik didihnya? Jadi yang namanya menguap itu apakah selalu pada titik didihnya atau enggak? Ada yang tahu enggak? Aziza Kaila. Ya, kira-kira kalau menurut Aziza, kalau yang namanya zat menguap itu harus pada titik didihnya atau enggak? Kayaknya enggak, Tad. Kayaknya enggak. Oke, kita tanyakan ke Fairuz Zinan. Kalau menurut Fairuz Zinan, kira-kira setuju nggak dengan pendapatnya
temennya tadi. Jadi pertanyaannya gimana, Tad? Apakah zat yang menguap itu harus selalu pada titik didihnya atau tidak? Zat yang menguap. Ya, Iya, iya. Jadi pas waktu titik didih. iya. Jadi berarti berbeda dengan jawaban dari siapa tadi, Kamilia Riham ya? Aziza Kaila, Ted. Mantap, Aziza Kaila. Oh iya, Aziza Kaila. Berarti berbeda ya? Oke, satu orang lagi deh biar ganjil. Maisa Zaidi. Lebih setuju yang menguap pada saat titik didihnya atau enggak? Sama yang pada titik didih. Oke. Ternyata jawabannya benarnya yang mana? Jawabannya benar itu adalah zat cair menguap tidak harus berada pada titik didihnya. Seperti itu. Titik didih air berapa? Titik didih air. Misalnya. 100 bukan, Ted. 100. Ya, 100 ya, 100 derajat Celcius. Nah, bisa nggak kalau air itu menguap sebelum 100 derajat Celcius? Kayaknya bisa, Ted. Iya, bisa. Jadi contohnya kalau misalnya kita menjemur pakaian yang kita cuci, misalnya ya tanpa adanya pengering gitu. Nah, itu sebenarnya akan dengan sendirinya dia akan kering kalau disimpannya di tempat terbuka. Kayak gitu. Kenapa? Karena air tetap akan menguap walaupun di bawah 100 derajat Celcius. Bener nggak? Pernah nyoba nggak kita menjemur pakaian suhunya nggak sampai 100 derajat Celcius? Iya, karena suhu rata-rata di Indonesia itu ya sekitar 25 derajat Celcius, kecuali kota-kota yang besar ya, industri biasanya lebih dari itu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun tidak mencapai titik didihnya, zat cair itu bisa menguap. Kayak gitu. Walaupun kalau misalnya pengen lebih cepat, ya betul harus dididihkan. Tapi tidak harus mencapai titik didihnya untuk suatu zat cair tersebut menguap. Seperti itu. Nah, pada suhu rendah, molekul-molekul zat dapat meninggalkan permukaan cairan, membentuk kesetimbangan dengan cairan yang berada di permukaannya. Kayak ini yang tadi Ustadz contohkan ya. Misalnya di sini kan ini air pada botol tertutup. Nah, ketika air ini menguap, membentuk fase gasnya, ini akan terjadi kesetimbangan kayak gini. Antara yang menguap dan antara yang mengembun. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya suhunya mendingin, dia akan mengembun. Makanya sampai kapanpun sebelum botolnya pecah atau tidak ada gangguan dari luar, misalnya kita buka tutupnya, ini zatnya nggak bakalan berkurang atau bertambah karena sistemnya tertutup. Dan ini terjadi kesetimbangan dinamis antara fase, ini kan gas ya, fase gas yang di atas ini fase liquidnya. Ini fase liquid yang di bawah. Nah, ini akan selalu seperti ini berputar. Dari cairan menjadi gas dan dari gas menjadi cairan dengan kelajuan yang sama, dengan kecepatan yang sama. Sehingga apa? Sehingga tidak akan habis atau bertambah karena wadahnya tertutup. Bagaimana, bisa dipahami? Hafidah Arfiah, bisa dipahami? Insya Allah, Ted. Insya Allah ya. Oke, Nasma, bisa dipahami? Bisa, Ted. Oke, alhamdulillah. Nah, molekul-molekul fase uap menimbulkan tekanan yang disebut tekanan uap. Nah, di sini itu punya tekanan. Di sini punya tekanan karena dia fasanya gas ya. Jadi dia memiliki tekanan. Jadi semakin banyak gas yang terbentuk, maka tekanannya semakin besar. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika ada zat lain yang dimasukkan ke dalam air? Misalnya kita punya gula. Nah, sekarang kalau misalnya kita memasukkan gula ke dalam air tersebut, ke dalam ini ya, ke dalam wadah A, ini kan ini air murni. Nah, yang B itu kita masukkan partikel gula ke dalam air. Maka interaksinya akan terganggu antara air yang satu dengan molekul air yang lainnya. Kayak gitu. Nah,
kita bisa lihat nih, bulatan-bulatan yang gasnya ini, kalau yang sebelah kiri, kalau kita hitung jumlahnya lebih banyak dibandingkan sebelah kanan. Kenapa? Karena sebagiannya akan terikat dengan partikel gula, sehingga lebih mudah, lebih susah menguapnya. Jadi dengan adanya zat terlarut yang sukar menguap atau yang non volatil, ini gula itu adalah zat yang tidak mudah menguap atau non volatil. Nah, gula itu adalah zat yang tidak mudah menguap atau non volatil. Maka ketika gula dimasukkan ke air, dia akan mengganggu proses penguapan dari pelarutnya atau airnya. Makanya di sini partikelnya semakin berkurang, partikel uapnya. Sehingga kita namakan peristiwa ini dengan penurunan tekanan uap. Kita lanjutkan. Nah, sebelum ke contoh, ada tambahan sedikit ya untuk menghitung perubahan tekanannya atau tekanan larutannya. Jadi gini, semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka tekanan uap larutannya juga akan semakin kecil. Mengingat jumlah molekul pelarut persatuan volumenya juga semakin berkurang. Kayak gitu. Jadi semakin banyak yang terlarut, nih misalnya gulanya makin banyak yang terlarut, maka tekanannya semakin turun. Kayak gitu. Ini delta P itu adalah penurunan tekanan uapnya, karena ini adalah temanya tentang penurunan tekanan uap. Jadi delta P itu adalah perubahan tekanan, atau lebih spesifiknya adalah penurunan tekanan uapnya. P0 adalah tekanan uap jenuh pelarutnya. Kalau misalnya dicontohkan air nih, airnya berarti P0 tekanannya. Jadi ini tekanannya adalah P0. Nah, ini P itu adalah tekanan larutannya. Tekanan larutannya nih semakin berkurang ya, jadi kelihatan. Nah, selisihnya itu adalah delta P atau penurunan tekanan uap. Nah, kalau misalnya nanti di suatu kasus soal, misalnya mencari tekanan larutan, nih tekanan B nih, tekanan B itu adalah tekanan larutan, gabungan antara pelarut dan zat terlarut, maka tekanannya menjadi apa? P0 dikali XP. P0 itu adalah tekanan murni pelarutnya, XP itu adalah fraksi mol dari pelarutnya. Gimana cara ngitung fraksi molnya? Cara ngitungnya itu insya Allah mudah ya. Jadi mol dari pelarutnya berapa, dibagi mol totalnya. Mol total itu mol dari zat terlarut dan mol dari pelarutnya. Kayak gitu. Jadi mol pelarutnya berapa dibagi mol zat pelarutnya berapa plus mol dari pelarutnya. Oke, biar lebih paham. Misalnya nih ada karbon tetraklorida memiliki tekanan uap 100 torr pada suhu 23 derajat Celcius. Berarti ini adalah tekanan uap dari pelarut murni ya, atau P0-nya nih. Pelarut ini dapat melarutkan lilin yang bersifat non-volatil. Meskipun lilin adalah campuran, kita dapat memperoleh rumus molekulnya yaitu C22H46. Dengan massa molekulnya adalah 311. Jadi kalau misalnya massa molarnya berarti 311 gram per mol ya. Biar ada satuannya. Nah, berapakah tekanan uap larutannya pada suhu 23 tersebut yang dibuat dengan melarutkan 31,1 gram lilin dalam 46,2 gram CC4 atau karbon tetraklorida. Insya Allah ya, bagi yang berminat ke sains, itu soalnya sudah disetting agar gampang dibagi. Misalnya ini ya, sengaja misalnya 31,3 biar nanti gampang dibaginya. Ini juga 46,2 supaya gampang dibagi dengan 154. Jadi jangan takut, walaupun desimal itu sudah disetting gampang bentuknya kayak gitu untuk dihitungnya. Oke, biar lebih paham kita next ke cara menjawabnya. Oke, jadi cara menjawabnya itu kita tentukan dulu fraksi molnya ya dengan cara apa? Menghitung masing-masing mol dari zat pelarut dan pelarutnya.
Misalnya zat terlarutnya itu adalah NT ya, NT. Mol zat terlarut itu berarti zat terlarutnya adalah lilin. Berarti NT-nya adalah massa lilin dibagi massa molarnya. Nah, massa lilin yang diketahui itu 31,3. 31,3 gram. Per massa molarnya 311 gram per mol. Oh, ini afwannya 31,1 ya, ini maksudnya. 31,1. Jadi 0,1, benar nggak? 0,1 mol ya. Nah, massa pelarutnya berarti massa dari CCl4-nya dibagi massa molarnya. Massa molar CCl4-nya. Berarti massanya adalah 46,2 gram per massa molarnya adalah 154 gram per mol. Nah, berarti 46,2 dibagi 154, yaitu 0,3. Nah, kalau udah ketemu molnya, kita langsung substitusi ya ke rumusannya. Karena kita mau mencari tekanan uap dari larutan, berarti P adalah P0 dikali XP. Nah, P0-nya itu sudah ada 100 tor. Berarti 100 dikali XP. XP itu berarti molnya 0,3 dibagi 0,3 ditambah 0,1. Nah, ini dikurungin dulu ya. Berarti 100 dikali 0,3 per 0,4. Berarti 300 dibagi 4 aja biar gampang. Berarti 75. Jadi tekanannya adalah 75 tor. Nah, terbukti ya, jadi turun tuh tekanannya setelah adanya lilin yang dimasukkan ke dalam CCl4. Jadi tekanan barunya adalah 75 tor. Semakin turun ya, yang awalnya 100 dengan ditambahkannya sejumlah lilin, maka tekanannya berkurang menjadi 75 tor. Kayak gitu.